setelah itu Nabi Muhammad SAW lahir. Jadi peristiwa ini menjadi salah satu pertanda akan lahirnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi air Zam-Zam ini pernah hilang. Jadi hanya cerita orang-orang Arab pada waktu itu, orang-orang Mekah pada waktu itu hanya pernah cerita bahwa ada Zam-Zam dulu nih di kakek kita yang keluar dari kakinya kakek kita Nabi Ismail. Hanya cerita karena Zam-Zam ini ditimbun ayahnya. Jadi Abdul Muthalib ini suatu ketika dia bermimpi didatangi oleh kakek moyangnya Nabi Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya Yusniatul Fadilah. Tentunya hanya di obrolan santai. Kali ini kita akan sharing kembali, akan diskusi dengan Mai Abi. Dan pembahasan kita kali ini yaitu tentang tahun gajah, yang mana di tahun gajah ini dikenal dengan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abrahah yang akan menghancurkan Ka'bah. Kemudian di tahun gajah ini pun teman-teman seperti yang sudah diketahui adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil. Sebelumnya jangan lupa share, komen, like, dan subscribe video ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja kita akan ngobrol dengan Mai Abi. Bagaimana Bi? Sehat? Alhamdulillah, fine. Ya, gimana Bi menurut Abi mengenai peristiwa tahun gajah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat Yuspan official selalu diberikan kesehatan, walafiat, dan konsisten dalam syiar saling mengingatkan, menjalankan prinsip aswaja ahladiyah, yaitu amal ma'ruf nahi mungkar. Minimal itulah, paling tidaklah. Oke, dalam perspektifku mengenai surat Al-Fil ini gitu kan. Sebelumnya saya izinkan membacakan surah ini dulu sebagai bentuk apa? Ya, memperingati lah tragedi yang sangat luar biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asbim ma'kul. Shadaqallahul adzim. Surah ini mengandung peristiwa yang sangat luar biasa, di mana ini menjadikan apa ya, jadi kira-kira Allah teh tuh kamu gak ngelihat gitu loh, alam taro gitu kan, tuh emangnya lu gak ngelihat nih ada peristiwa yang udah saya tunjukkan gitu kan, kira-kira gitu kepada hambanya gitu kan. Karena di situ kita lihatlah ada peristiwa penyerangan ingin menghancurkan Ka'bah. Kita ulas dulu si Abrahah ini. Jadi si Abrahah ini adalah raja yang apa, sindrom gitu, jadi orang yang kaget lah, karena dia itu dulunya adalah budak. Dia budak, punya nasib yang bagus menjadi raja. Cuman sayangnya dia nggak terdidik dengan baik karena memiliki hati yang iri, dengki kepada orang lain, kepada siapapun. Abrahah ini kemudian sombong karena dia raja. Nah, singkat cerita seperti ini. Jadi beliau ini adalah raja independensi dari Yaman mungkin gitu ya, karena adanya di daerah Son'ah. Ketika beliau menjadi raja di Son'ah ini, beliau melihat aktivitas dari orang-orang Son'ah, dari orang-orang Yaman, padahal jauh ini ke Mekah, tapi kenapa orang-orang di sana ini selalu melakukan ibadah ke Mekah? Kemana sih mereka?
Bertanya dong beliau kepada orang-orang di sana, kepada orang-orang istana lah kira-kira gitu. Ternyata memang di sana itu ada Ka'bah. Ka'bah ini sudah menjadi keyakinan orang-orang Arab pada khususnya gitu kan, bahwa Ka'bah ini adalah rumah Allah, rumah Tuhan. Jadi dari dulu ibadah-ibadah haji itu ada dari dulu. Cuman caranya mungkin yang berbeda dengan hari ini. Karena beliau mungkin otaknya dunia melihat Ka'bah dijadikan pusat gitu kan. Orang-orang berkumpul, orang-orang berkunjung, bila berprasangka, wah ini orang-orang Mekah mendapatkan untung yang sangat banyak nih. Kalau misalkan dikali aja satu orang 100.000 dikalikan orang berapa kali, berapa juta ini gitu. Dibisniskan. Pikiran beliau seperti itu. Padahal pada waktu itu ya pimpinan Mekah, kakeknya Nabi Muhammad, Nabi kita semua, yaitu Abdul Muthalib, beliau tidak memungut biaya peser pun. Orang-orang yang mau melakukan haji silahkan haji, orang-orang yang mau melakukan ibadah ziarah silahkan ziarah. Ini saya akan cerita dulu ini tentang kakek Nabi Abdul Muthalib, karena beliau pun meskipun bukan Islam gitu kan ajarannya, tidak sempat masuk Islam begitu. Tapi karena beliau pun masih memiliki nur keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau memiliki salah satu karunia-nya yaitu sebagai orang ahli hikmah mungkin. Kemarin kita ceritakan yaitu Atikah bin Abdul Muthalib adalah anaknya Abdul Muthalib yang selalu bermimpi dan mimpinya itu selalu menjadi kenyataan. Ternyata itu turunan dari Abdul Muthalib, ayahnya. Jadi Abdul Muthalib ini suatu ketika dia bermimpi didatangi oleh kakek moyangnya Nabi Ibrahim. Dia bermimpi bahwa kata Nabi Ibrahim, wahai Abdul Muthalib, galilah tanah di sana, disitulah Jam-Jam, ditutupi oleh suku Jumhur kalau nggak salah. Tuh, yang menemukan kembali, yang menggali kembali itu adalah kakeknya Nabi kita, Abdul Muthalib. Tuh, begitu. Jadi Abdul Muthalib ini adalah, ya itulah salah satu karunia-nya gitu. Akhirnya ketika Jam-Jam sudah ditemukan kembali, digali, susah sebetulnya enggak, karena kebetulan di atas sumur itu, Jam-Jam itu adalah patung-patung. Jadi ketika ingin menggali agak sedikit komplik lah, karena ada Tuhan di situ. Ada beberapa orang yang menganggapnya gitu kan, berhala itu. Tapi karena Abdul Muthalib yakin bahwa kakekku mengatakan di sinilah Jam-Jam. Karena Jam-Jam ini kan dikatakan mineralnya sangat tinggi. Kira-kira kalau kita nggak makan nasi pun kita minum Jam-Jam ini akan kenyang. Karena salah satu Arab pada waktu itu mati karena kelaparan, itu salah satunya hilangnya Jam-Jam ditimbun tadi. Dan kemudian karena nggak ada Jam-Jam nih, ayahnya Abdul Muthalib, Abdul Hashim ini gitu kan, Bani Hashim ini, beliaulah yang pertama kali melakukan ikhtiar untuk melakukan perdagangan ke Syam. Sehingga perdagangan menjadi kebiasaan Arab hari ini. Itu yang memulai siapa? Kakeknya Nabi Muhammad SAW. Hashim bin Abdul Manaf, Manaf bin Qusay, sampai terusnya lah, jangan lupa ya, sampai ke Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad ini adalah turunan bin orang-orang yang sangat, orang-orang terbaik gitu, orang-orang pemimpin. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi kakek Nabi Muhammad ini selalu memberikan manfaat khususnya kepada rakyatnya kira-kira gitu. Nah maka ketika diabadikanlah Abdul Muthalib dalam Al-Barjanji itu, saya lupa lagi, dia diberi gelar
karena menemukan jam-jam tadi. Perjanji ada itu. Nah itulah Abdul Muthalib kakeknya Nabi Muhammad SAW. Nah kebetulan penyerangan Ka'bah ini yang akan menghancurkan Ka'bah ini oleh Abraha ini di fase zamannya Abdul Muthalib. Dia Abdul Muthalib pada waktu itu pimpinan Mekah. Nah ketika itu kita kembali ke si Abraha ini ya. Si Abraha ini ketika melakukan penyerangan ke Mekah membawa pasukan gajahnya yang besar-besar selama 60.000 pasukan lengkap dengan gajahnya gitu kan. Beliau ke Mekah dihadang oleh kabilah-kabilah Quraisy yang sangat kuat-kuat, kalah karena pasukan gajah ini sangat luar biasa. Ini gajah bukan gajah sembarangan. Gajah-gajahnya ini gajah-gajah yang sudah terlatih perang. Mendekati ke Mekah gitu kan, ke pintu Mekah pada waktu itu karena dibuat pintu. Akhirnya di situ dia ngasoh dulu lah, istirahat dulu. Kalau kata Betawi ngasoh gitu kan. Cuman di istirahatnya dia menginstruksikan kepada pasukan bala tentaranya untuk menakut-nakutin orang-orang Mekah. Untuk mengambil harta-harta dari orang Mekah. Diambil tuh. Termasuk harta dari Abdul Muthalib kakek Nabi kita Muhammad SAW diambil. Untanya sebanyak kurang lebih 200 unta. Kaya, Abdul Muthalib orangnya kaya. Jangan kira Nabi Muhammad turunan orang sederhana, turunan orang kaya, pimpinan Makkah. Gitu kan. Makanya ya kalau menurutku ketika Nabi Muhammad meninggal tidak meninggalkan harta itu ya agak kurang relevan ya dengan nasabnya Nabi Muhammad yang kaya gitu. Karena dakwah itu ya harus dengan support juga gitu. Ya kaya, makanya Islam mewajibkan kita untuk kaya. Harus zakat, bener gak? Dan zakat nggak bisa dikeluarkan oleh orang Nah, miskin. seperti itu. Nah akhirnya apa? Akhirnya ketika itu Abdul Muthalib gitu kan didatengin tuh si Abraha oleh Abdul Muthalib, Syed Abdul Muthalib itu berdua dengan anaknya Haris. Didatengin, kaget dong. Raja Abraha kaget, pasukan Abraha kaget. Ini Abdul Muthalib berani banget. 2 orang didatengin Abraha. Kita kenal kembali bagaimana sosok dari paman kita Nabi kita Muhammad SAW yaitu Abdul Muthalib, orang yang sangat gagah karena masih punya keturunan nur daripada Nabi meskipun beliau bukan Islam, tapi memegang ketauhidan. Beliau mempercayai bahwa ada sang pencipta dan bukan patung yang menciptakan itu. Beliau itu. Makanya beliau dalam hatinya beliau berdoa, beliau menginginkan gitu kan. Di cucu-cucunya ada orang yang sangat mulia dan membawa ajaran yang benar. Ya Nabi Muhammad. Bahkan beliau meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Abu Thalib meyakini. Kalau Abu Thalib pamannya sudah jelas. Dia yakin meskipun dia nggak masuk Islam. Karena diceritakan oleh pendeta waktu itu Bukhairah itu kan. Nah, ketika didatengin dengan sosok yang sangat dermawan tadi, gagah gitu kan. Si Raja Abraha yang sombong melihat kakek tua itu, yaitu paman Nabi, ketakutan. Siapa yang mau turun dari tahtanya, dari kursinya ke bawah? Abraha menghadapi orang, gak mau, dia mah sombong. Tapi ketika kakek Nabi yang datang dari kejauhan, dia langsung turun. Ini siapa kakek-kakek ini? Didatengin. Turun, dia nggak berani duduk di atas. Ketika Abdul Muthalib datang berdua tuh dengan jubah putihnya gitu. Didatengin. Siapa tuh? Gitu. Dia nggak berani dia duduk. Biasa kan sombong duduk gitu kan sebagai raja. Turun dia mendekati Abdul Muthalib.
Siapa antum? Saya Abdul Muthalib, pimpinan Mekah. Oh, ada perlu apa antum ke sini? Kira-kira kita lah ngomong nanya. Abdul Muthalib ini orang yang cerdas, cerdik, pintar. Nah, bukan orang sembarangan. Ojek kuning gitu kan. Abdul Muthalib datang, saya ke sini hanya mau mengambil unta saya. Karena bala tentaramu ngambil unta saya minta kembalikan unta saya. Gode gitu si Abraha. Nah ini pimpinan Mekah kok inget unta. Dia nggak inget bahwa Ka'bahnya akan saya rusak gitu. Akan saya hancurkan. Ini saya jadi nggak hormat lagi nih kalau kayak gini gitu kan. Ketawa Abraha. Wah, ini ternyata kamu hubud dunia ya. Gitu kemudiannya. Saya salah menilai kamu. Gitu. Kata saya Abdul Muthalib, wahai Abraha, unta itu milikku. Ketika kamu ambil saya marah dong. Unta itu milikku. Sebetulnya takut juga ngeliat sosok dari Abdul Muthalib dengan kewibawaan. Tapi Mekah itu bukan milikku. Tapi Ka'bah itu bukan milikku. Ka'bah ini adalah milik Sang Pencipta. Milik Sang Pencipta alam semesta ini. Kamu berurusan dengan Sang Pencipta alam semesta. Tapi benar kata Abraha ya. Makin takut dia. Karena kedatangan siapa Abdul Muthalib ini menjadi teror juga. Makin takut dia. Yaudah katanya. Suruh dikembalikan tuh untanya Abdul Muthalib. Kata Abraha gini, wahai Abdul Muthalib, saya nggak ada maksud untuk memerangi kamu dan masyarakatmu. Saya kesini hanya ingin menghancurkan kamu. Silahkan. Oh, silahkan gitu kan. Akhirnya Abdul Muthalib seperti itu pulang. Ketika pulang dia menginstruksikan kepada masyarakat Mekah pada waktu itu untuk mengungsi dulu. Mekah, rakyatku, mengungsi ke bukit. Karena ya ternyata Nabi Ibrahim Abdul Muthalib ini ya orangnya punya karunia juga mungkin. Akhirnya beliau ke Mekah ketika mau berangkat, ya Allah, Ka'bah ini adalah punyamu ya Allah. Orang yang akan menghancurkan Ka'bah adalah musuhmu ya Allah. Maka Allah anu inilah kira-kira gitu nya. Kata begitu. Makanya suratnya alam taro tuh cek Allah temuran ka Abdul Muthalib tuh cina ditunjukkan. Nah singkat cerita seperti ini. Ketika mau berangkat masuk ke Mekah ini, Abraha ini nggak masuk Mekah sebetulnya. Ketika mau berangkat si gajahnya itu, pimpinan gajahnya itu dia nggak mau bergerak. Malah selalu berbalik arah si pimpinan gajahnya itu. Nah kalau pasukan gajah kan pasti gimana pimpinan gajahnya yang putih itu. Gajahnya mungkin tahu, dia nggak berani nih gajah itu masuk ke Mekah, mau ngajak kamu nggak berani. Dipaksa sama Abraha, ditusuk-tusuk supaya bergerak tuh yang gajah yang putih itu. Karena gimana gajah putih, gajah-gajah yang lain mah gitu. Gajah putih diam ya diam, gajah putih bergerak gitu kan. Nurut karena terpimpin gajah itu. Akhirnya dipaksa pas mau bergerak melangkah, datanglah burung ababil. Kata Abdul Muthalib begitu, saya ingin melihat bagaimana engkau ya Allah melindungi rumahmu. Kata Muthalib kepada Allah, kata Allah, alam taro, nah ini saya hancurkan mereka tanpa sisa. Jadi Ababil ini membawa batu-batunya itu kan. Ini di dalam batunya ini sudah ada namanya, termasuk ada nama Abraha. Jadi si batu ini nggak mau meleset gitu.
mau meleset dipurageun teh misalkan tit karena namanya Abraha sini udah si Abraha gitu. Langsung ke tujuannya. Iya. Dan diceritakan kisahkan bahwa batunya itu dari batu neraka katanya, tapi nggak tahu, saya belum tahu benar apa enggak gitu kan. Cuman kalau Kisah dalam memang seperti itu. dalam ini kan dalam surat Al-Baqarah kan batu dari tanah yang terbakar. Mungkin ditafsirkan seperti neraka. Nah ini semuanya itu batunya itu meskipun dia pakai apa pengaman safety lagi pakai baja helm baja tetap tembus gitu. Tangannya belut habis gitu, mati semua, termasuk Abraha pun mati. Ada satu yang diberikan kesempatan sampai dia ke Yaman, pulang ke Yaman lari dengan kencang-kencangnya, diceritakan di Yaman, menceritakan bahwa dia diserang sama burung, beres cerita dia batu tek buat saksi ke orang-orang Yaman bahwa betul cerita dia. Ya Allah. Itu makanya di sini jangan berani-berani. Ini bukan soal urusan mana yang paling kaya, mana yang paling agreng gitu kan bangunannya, tapi ini soal urusan pemberian Tuhan. Ingin hidup mulia yang dekat dengan Tuhan. Itulah di situ. Itulah sedikit cuplikan mengenai peristiwa dari penyerangan atau keinginan menghancurkan Ka'bah dari Raja Abraha dengan pasukan gajahnya. Kemudian Allah luluh lantahkan, Allah binasakan hanya dengan burung, tapi burungnya banyak. Allah alam bisawab. Dan setelah itu 50 hari setelah itu Nabi Muhammad SAW lahir. Jadi peristiwa ini menjadi salah satu pertanda akan lahirnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana kelahirannya itu sangat dirindukan, sangat ditunggu oleh siapapun, terutama oleh Nabi pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Karena ketika Nabi Adam SAW disuruh sujud, beliau melihat ada nur. Selain nur Allah Subhanahu wa taala, ada nur bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menantikan Nabi Adam. Wallahu a'lam bishawab. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Masya Allah ya Bi ya, paman Nabi Muhammad itu. Dan itulah teman-teman balasan kepada orang-orang yang sombong. Nah, mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk kita semuanya dan kita bukan termasuk orang-orang yang seperti itu ya, Masya Allah. Sekian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.